Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, kita mulai teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada teman-teman semuanya, teman-teman serta tryout ujian masuk LIPIA ya. Dan sebelumnya Anda perkenalkan, nama Anda ada nama saya Imam Setio Arif, tinggal di Bogor, ya, di Cilangsi. Sempat menempuh pendidikan di Kism Lughah di LIPIA Jakarta. Nah, sebelumnya Anda mohon maaf ya, teman-teman nggak bisa open kamera karena kadarullah nggak memungkinkan, perangkatnya nggak memungkinkan. Kita cukupkan dengan pembahasan soal yang kemarin teman-teman kerjakan di Google Form. Sekarang yang masuk sekitar 8 orang. 8 orang peserta. Baik. Boleh nanti kita mungkin sama-sama membahas ya, nggak bergantian membaca soal atau menjawab soal. Baik. Kita mulai dari pembahasan atau soal pembahasan di Fahmul Makro. Baik. Ada yang mau baca silakan. Nggak apa-apa. Nggak harus betul. Kita diskusi biar nggak terlalu biar dua arah. Ada yang mau baca silakan soalnya atau nasnya. Di sini di soal fahmul makruh itu pasti Anda bacaannya. Namanya fahmul makruh berarti pemahaman kita dalam memahami teks gitu atau bacaan. Ada yang mau baca atau boleh menyimpulkan yang kira-kira teman-teman pahami dari nas ini. Sedangkan perintahnya iqra'in nas tali tsumma ajib 'anil as'ilah. Bacalah teks berikut kemudian jawablah soalnya. Kira-kira dari teks ini apa yang teman-teman dapat simpulkan? Tentang apa gitu? Siapa dulu? Anak Nah, baca silakan. Man hadhi? Ulfa Ustaz namanya. Ulfa. Dari mana? Dari Dari Lampung. Ulfa. Mana? Dari Lampung Ustaz. Lampung, Masya Allah. Barakallah. Fadhal. Mau baca boleh, mau simpulkan boleh. Baca aja Ustaz. Baca. Dan terjemahkan boleh ya. Baca boleh, setelah itu simpulkan kira-kira apa yang dipahami. Singkat nggak? Oh, Silakan. Nah, Iqra'in nas sotali thumma ajib anil as'ilah. Qala al abu nabatata qamhin wa tawajjaha li banihi qailan. Al jadaru yamtasul ghida'a minat turbati. As-saqu yanqulul ma'a as-saqu yanqulul ma'a wal ghida'a ila sanabili wal awraqu tasna'ul ghida'a. من هذه السنابل نأخذ حبوب القمح ويصنع منها الخبز. اعلم يا بني أن النبات كائن حي كالإنسان يتغذى ويتنفس ويحس وينمو. سأل سامي: هذا يعني أننا نتغذى نحن بحبوب القمح، وماذا وماذا نعمل بالساق والأوراق؟ أجاب الأب: القمح غذاء للإنسان، والساق والأوراق غذاء للحيوان. شكر سامي والده على السماح له بمرافقته وعلى شرحه عن نبات القمح. nah, Masya Allah. Gimana? Apa kesimpulannya? Ini percakapan antara siapa dan siapa boleh? Dari situ. Antara bapak sama anak laki-lakinya. Nah, Masmu. Ismul Sami. walad. Nah, Sami, Sami. sahih. Anaknya namanya Sami. Bahas apa ini? Tentang apa? Tentang bertani, Pak. Bertani, Di belakang. sahih. Ya, intinya sang bapak apa namanya mencabut tunas ya terus menjelaskan. Ya, akar ini gitu ya, dan seterusnya ya. Paham ya? Ya. Insya Allah ya. Ini PR buat teman-teman. Nanti mungkin perbanyak membaca, perbanyak kosakata seperti itu.
ya. Intinya tentang seorang bapak yang mencabut tunas, terus menjelaskan bahwa akar itu dia apa namanya menyerap makanan, ya, terus dia dikirimkan ke batang, ke apa namanya ranting-rantingnya gitu ya. Bisa difahami ya, insya Allah ya. Insya Allah teman-teman paham. Langsung ke soal. Dalam. Nomor satu, muradifu. Yuhis. Silakan. Boleh saudari Ulfah lagi. Lanjut ke nomor satu. Muradif yuhissu yash'uru. Yashuru. Apa artinya yuhisu? Merasakan. Merasakan. Sahih. Ahasa yuhisu ya. Yashuru. Alif. Nomor dua. Dan ya yang lain. Nggak apa-apa. Kalaupun salah nggak apa-apa. Kalau misalkan lupa apa jawabannya boleh. Kira-kira yang kemarin teman-teman jawab yang mana? Silakan yang lain. Silakan. Tadi ada yang open mic. Mana'un nas sabiq apa? Kira-kira jenis nas apa yang atas? Al-khitabah, al-khutabah, ar-ritha, al-qissah atau al-ghazal? Silakan. Ada yang open mic silakan. Tapi suaranya nggak ada. Suaranya nggak kedengaran. Suci indah. Ya. Tadi kedengaran katanya Al-Qisah. Al-qissah. Nah, Masya Allah. Sahih al-qissah. Ya, nanti ini apa namanya jenis-jenis dari apa, nas atau teks. Nanti ada mungkin khutabah ya. Atau mungkin ar-ritha gitu. Biasanya syair al-ghazal. Terus nomor tiga, salah. Yang lain silakan. Mudhad kalimati qala'a. Lawan kata dari kata qala'a. Apa arti qala'a? Ada yang tahu? Mencabut bukan Ustaz? Mencabut, sahih mencabut. Ya, di awal kisah kan qala'a al-ab ya. Sang ayah mencabut ya nabdata qamhin, apa namanya? Tunas gandum ya. Kira-kira apa lawan kata dari qala'a? Kalau ada orang mencabut tanaman berarti lawan katanya apa? Zaro'a. Zara, sahih. Nomor 4, silakan. Aina rafaqa Sami walidahu. Di mana kira-kira Sami menemani bapaknya itu atau menyertai bapaknya? Aina berarti menunjukkan tempat. Kira-kira yang menunjukkan tempat mana? Ada tiga ya. Tuh. Silakan. Hakal bukan Ustaz. Al-haql. Apa arti al-haql? Kadang. Ladang. Sahih. Ya, kalau di Fahmul Makro itu kuncinya ya itu. Kita perbanyak kosakata. Khamsah nomor 5. Mada yaf'alul insanu bisaqil qamhi wa awraqih? Apa yang manusia lakukan dengan sak, apa arti sak ini? Batang. Batang gandum dan daun-daunnya. Itu yang jim Ustaz. Yatruku Jim. yakuna ta'am. Yatrukuhu liyakuna ta'aman lil haywan. Meninggal apa membiarkannya untuk apa dijadikan makanan bagi hewan-hewan. Kadang gitu kalau Alhamdulillah itu secara tekstual nggak dijelaskan, tapi kita bisa pahami dari bentuk itunya, bentuk apa namanya kesimpulannya ya. Kan kalau kita lihat di teks nggak ada kan, dia suku liyakuna ta'aman lil haywan nggak ada di teks, tapi kita bisa paham ya, fahamul makhluk. Terus nomor 6. Bima syabbaha walida Sami an-nabat bi ilsan.
Al-insan ya. Jim. Tujuh. Al-khubzu yusna'u min, roti itu dibuat dari Alif. Hubub. alif, hububih ya. Dari biji-bijinya, biji gandum. 8. Hmm, ala ala simahi lahu bimurafaqatihi. Ala ayyi syai'in syakra Sami walidahu. Atas apa Sami berterima kasih kepada bapaknya? Ala simahi lahu bimurafaqatihi. Atas kesediaan bapaknya untuk menemani atau menyertai Sami, menyertainya. Baik. Nomor 9. Bimada yamtassul qamhu al-qida'a turbah. Bil jadari, bukan. Akar. Nah, sahih. Akar. Dengan akarnya ya. Gandum mengirimkan makanan atau nutrisinya dari tanah itu dengan jadri atau jadri, akarnya. Terakhir untuk kata makruh, muradif dari kata yanmu. Apa? Muradif, sinonim ya, persamaan kata. Yazid ya, tumbuh, bertambah ya. Apa namanya, persamaannya kita bisa gunakan yazid. Baik. Sekarang soal untuk nahwu dan sharh. Nomor 1, ishtara Khalidun kutubin. Kira-kira pakai khamsah pakai tak marbutah itu, atau al khamsah pakai alif lam tak marbutah, apa pakai tak marbutah dan alif lam, atau pakai khams tanpa tak marbutah, atau pakai khamisah pakai yang bentuk tertib, bentuk apa namanya, urutan. Yang mana? Khamsata. Khamisah. Ya, teman-teman paham ya. Ini adad ma'dud. Ya. Sebentar, mungkin boleh sebelum kita lanjutkan perkenalkan, karena teman-teman sedikit, kita boleh perkenalan singkat ya. Tadi saudari Ulfah dari Lampung ya, Lampung. Dari Mahat apa? Dari Ma'at Tahkimus Sunnah. Tahkim Sunnah. Ya, berarti tingkat SMA ya? Iya. Insya Allah. Yang lain, Ana, ini perempuan insya Allah ya. Boleh di open mic, perkenalkan aja asalnya sama mahatnya. Asalnya dari Bekasi, dari Mimbar Hufaz. Mimbar Hufaz. Hana Aulia. Kalau Ana, nah, syukran. Ana dari mana? Ana? Dari Bekasi. Ana San. Ana sahih. Nah, Ana min Bengkulu, dari Bengkulu. Bengkulu, mahat apa? Dari Ma'had Ihyaul Quran. Tapi sekarang lagi Iqdad Medan, Iqdad Lipia Oh, Medan. di Lipia Medan. Masya Allah. Iya. Yang lain, Naila Fathi boleh? Naila Fathi. Al-anti ma'ana. Sabira. Sabira. Suci Indah. Oh, nah, Naila, tafadhali. Min aina anti? Min Depok, Ustaz. Depok, Masya Allah. Qarib. Depok. Min ay ma'had takharajti? Imam Bukhari, Ustaz. Bukhari Salah? Naam. Masya Allah. Baik. Syukran. Sabira. Suci Indah boleh? Nah, Ustaz.
Si Indah nggak ada suaranya. Open mic itu nggak ada suaranya, nggak tahu kenapa. Mungkin kalau pakai headsetnya copot mungkin bisa dicoba. Atau sebaliknya, kalau nggak pakai headset boleh pakai headset mungkin bisa. Mic-nya udah dibuka tapi nggak kedengeran. Baik. Boleh yang lain dulu, yang lain. Umu Abdurrahman. Ana min Blora min Ma'had Bina Imadan. Oh, Bina Madani. Blora. Blora Jawa Tengah ya? Naam. Nah, Masya Allah. Si Indah boleh coba lagi? Kalau nggak bisa, ya Allah. Boleh di chatting boleh, via chatting. Chatting Zoom. Silakan coba. Baik, kita lanjutkan. Nah, biar Anda tahu teman-teman dari mana gitu, biar ketika kita bahas nggak usah kejauhan. Baik, nomor 2 silakan untuk pembahasan nahwu sharaf. Teman-teman dari Mahat semua bisa insya Allah silakan dibaca atau dijawab langsung boleh kalau misalkan kesusahan atau kerepotan. Nomor 2 silakan bergantian. Hana Aulia boleh silakan. Bisa? Coba. Aradat Nah, tulabul mustawarrabi an yaqumu birihlati ila syati'i. Dan Yang yaqumu dal, birihati ila syati. Yang mana? yang dal. Dal. Kenapa yang dal kira-kira? Singkat aja. Kenapa bisa pilih yang dal? Ada huruf nawasib, ada huruf an. Nasib, sahih. Kenapa bukan ayyakuma? Misalkan yang ba lah gitu. Bisa kan? Dinasabkan bisa ayyakuma. Maknya fathahkan bisa? Bisa. Kenapa bukan itu? Karena dia tulab Ustaz jamak. Jama. Apa yang menunjukkan jama? Wawul jamaah. Iya, mau jama. Maksudnya kenapa antum kenapa anti bisa pilih yang jama? Dari mana anti tahu? Apa sebabnya? Paham soalnya ya? Kenapa nggak ayakumu? Kenapa nggak mufrad? Tapi pilih yang ayakumu yang jama. Kenapa? Karena ada kata tulab. Paham di sini ya? Anggaplah misalkan nanti di soal ayyakuma, maknya dikasih fathah. Ya kan bisa aja kan? Yang mbak nih, yang mbak maknya kasih fathah. Nah, itu udah apa namanya? Mansub. Jadi antara ba sama dal. Kalau pilihannya udah dua berarti lihat ke apa namanya? Kunci jawabannya. Misalnya kunci kira-kira mufrad atau jamak, lihat sini tulab. Tulab jamak berarti ayyakum, pakai yang dal. Seperti itu. Bisa pahami ya? Terus nomor 3 silakan. Tiga. Naila boleh silakan. Saudari Naila. Bisa? Nah, Ustaz. Nah, tafadhol. Nomor 13 ya, Ustaz. Ya 13. Ya. 13 atau 3 di nomor silakan. Taskunu Khadijatu ma'a zawjiha fi baitihi al-jamil. Jim. Al-Jamil. Berarti Al-Jamil ini sebagai naat untuk siapa? Untuk apa? Naat untuk bait, Ustaz. Baik, ya. Tuh. Kadang orang juga terkecoh. Yang Jamil itu yang pakai Jamil atau Jamilah. Nah, ini sifatnya untuk siapa? Untuk Khadijah atau untuk apa namanya untuk suaminya atau untuk rumahnya? Nah, gitu ya. Nah, Lihat Ustaz. konteksnya. Sahih. Di baitihil Jamil. Kenapa pakai alif lam? Hmm? Kenapa Yang pakai mana? alif? Betul. Yang mana Jim atau yang Dal? Yang Jim ya. Oh ya, alif lamnya. Karena man'utnya dia ma'rifah. Nah, nomor 4 silakan. 14. Elisa. Saudari Elisa. Elisa baru masuk kayaknya.
Boleh perkenalkan singkat asalnya sama mahatnya boleh. Kalau mahat boleh atau sekolah boleh, nggak harus mahat. Dari mana? Afwan Ustaz, tadi Ana udah masuk Ustaz. Yang Terus? namanya Ana itu salah nama Oh, Ustaz. salah nama. Ya udah, berarti nggak usah. Silakan, boleh langsung jawab aja. Nomor 14. Nomor 4. Ya, Ustaz. Min mansubatil asma al-jawab al-hal. Hal. Nah, al-hal. Di kita menjelaskan beberapa jenis mansubat ya. Seperti di kitab Al-Ajurumiyah itu ada 15. Di antara itu ada al-hal. Naibul fa'il, al-fa'il, al-idhafah. Itu nanti di pembahasan yang lain, bukan di mansubat. Lanjut, boleh. Ya silakan, yang udah nggak apa-apa, boleh diulang lagi. Dorfu zaman. Zaman, lailan, berarti fokus ke lailan. Lailan adalah dharfu zaman. Dharfu zaman sama dharfu makan. Lailan. Menunjukkan waktu, berarti dharfu zaman. Nastamir, lanjut. Nomor 6. Ismul maf'ul min raja dan ra'a. Apa? Raja, yarju. Mana? Marjuun sama mar'iyun. Marjuan sama mar'iyun. Jim. Nanti dia di pembahasan sorof untuk isim-isim yang atau fi'il yang mu'tal. Fi'il yang mu'tal. Nomor 7. Nah, ini sama juga ya. Masih membahas tentang fi'il yang mu'tal. Al-fi'lu da'a idza dakhalat 'alaihi alif litsnain. Yang mana kira-kira? Itu jadi fi'il mudhari ya, Zat. Ya, betul. Soalnya dia fi'il madhi tapi di pilihan jawabannya di fi'il mudhari. Tapi yang dia disertakan atau ditambahkan aliful itsnain. Yang mana? Yang alif. Yang alif. Nah, jangan. Nomor 8. Huwa roma. Wahum. Nah, berarti jama'. Romau. Romau. Yang jim. Yang mana? Jim. Jim, sahih. Karena juga terkecoh kalau kita nggak paham sama nggak hafal. Yang ba atau yang jim. Nomor 9, teman-teman. Rawa. Sekarang rawa. Masih tentang fi'il yang mu'tal. Ba yarwuna. Yarwuna. Sahih. Dan dakhalat alaihi wal jama'ah. Berarti jama'. Ba yarwuna. Insyaallah. Yanqasimu ad-dhamir al-baris ila qismain. Ya. Dhamir yang baris itu terbagi ke dua jenis. Apa aja, teman-teman? Muttasil sama munfasil. Muttasil sama munfasil. Sekarang masuk ke imla. Naam. Dhamir al-baris itu maksudnya apa ya, Ustaz? Secara makna yang bisa kita pahami, dhamir yang dia nampak. Al-baris itu nampak. Kan dhamir ada dua, dhamir mustatir sama dhamir yang al-baris, baris. Tuh. Kalau mustatir itu dia dhamirnya apa namanya? Enggak nampak lawan kata dari al-baris itu. Dhamir mustatirun. Kalau teman-teman pernah belajar tentang i'rab, ada kan dhamir mustatirun taqdiruhu apa gitu kan? Itu mustatir, lawan kata dari baris. Kalau dhamir muttasil atau munfasil itu yang dia termasuk ke dhamir baris, nah itu dia dhamir yang nampak. Secara bahasa seperti itu. Tadi siapa yang tanya?
Nah, Ustaz. Syukran, Ustaz. Alisa ya. Nah, seperti itu ya. Domir yang dia nampak. Mungkin nanti kalau pembahasan lebih detailnya pas masuk ke bimbelnya atau mungkin tryout setelah ini ya. Ada tryout juga ya Baitul Arabiyah masalah. Di pekan depan tanggal 17 sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Ada tryout juga. Gitu ya. Cukup untuk nahwu sharaf dan soal untuk dhamir al-baris ini Tamam, Ustaz. cukup ya insyaallah ya. Sebentar. Yang untuk imla, nah, izin sebentar. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal imla dan kitabah. Soal imla dan kitabah. Nah, untuk nomor 1, yazuru Muhammadun al-maktabata. Ya, terus nuqat sini titik di qiraatil kutub. Nah, kira-kira apa? Al-Fasilah. Al-fasilah atau al-fasilah al-fasilah al-manqutah atau al-fasilah atau bahkan an-nuqtah. Fasil. Al-Fasilah. Ini yang ba. Koma. Ada yang lain? Kalau yang fasilal mankuto, Ustaz? Biasanya teman-teman kalau misalkan ada li, nah ada sebabnya kenapa itu biasanya pakai yang ini, yang al-fasilatul manqutah. Ya, nanti ada pembahasan di Alkitab, Imla dan Kitabah. Tapi secara singkat, kalau ada kata-kata li, misalkan di sini kan Muhammad mengunjungi perpustakaan. Li qiraatil kutub, untuk membaca buku-buku. Nah, kan ada apa namanya bahasa kita sebabnya. Nah, misalnya kalau sebab itu pakainya al-fasilatul manqutah. Bisa pahami ya? Itu kuncinya. Pokoknya kalau ada kalimat, terus setelahnya ada sebabnya, misalkan ada li-nya, bisa li pakai li. Itu pakainya al-fasilatul manqutah. Titik koma di kita. Paham? Ada yang milih ini, yang alif kemarin? Hamzah ini? Atau semuanya kayak mbak semuanya? Anak alif, Ya. Ustaz. Alif, Masya Allah. Ya. Kadang terkecoh dengan tata apa namanya tata bahasa kita. Ya. Di kita kan koma juga kita pakai koma. Kadang juga di kita koma mungkin sebagian kita masih bingung koma seperti apa pemakaiannya. Gitu. Nanti di al-fasilah itu atau koma itu ada beberapa tempat nanti di pembahasan al-imla. Jadi sekarang kita fokusnya ke yang hamzah dulu, al-fasilatul manqutah. Itu biasanya untuk memisahkan dua kalimat yang kata setelahnya itu atau kata keduanya itu dia sebab. Untuk kalimat kedua itu sebab untuk kalimat yang pertama gitu. Itu makanya al-fasilatul manqutah. Itu ya. Terus lanjut lagi. Nomor 2 silakan untuk pembahasan imla. Al-kalimatu thalathatu anwa'. Ism wa fi'al, kira-kira apa? Ini udah sering pasti bisa. Apa? Nuktatan. An-nuqtatan, titik 2. Nah, ini biasanya untuk apa namanya? Penjabaran. Misalkan kata ini kata dalam bahasa Arab terbagi ke 3 bentuk. Titik 2, nah disebutkan apa namanya pembagiannya atau jenis-jenisnya seperti itu. Mirip di kita sama ya. Di bahasa Indonesia pun sama. Nomor 3, coba kira-kira apa nih jawaban teman-teman? Alamatul istifham. Lafaz istifham. Ta'ajub, Ustaz. Ta'ajub, Ustaz. Coba. Yang istifham siapa? Tadi. Selain istifham ada lagi? Alamatul ta'ajub, Ustaz. Ta'ajub. Ta'ajub. Kalau istifham mungkin sebagian orang langsung, oh istifham, ma ajmal al-kitab. Mungkin seperti itu ya pertanyaan.
Anda pertanyaan Anda kira-kira kenapa pilih alamat ta'ajjub? Karena itu sigoh ta'ajub. Sighah ta'ajjub, sahih. Nah, apa yang membedakan sighah ta'ajjub sama sighah istifham? Kalimat ajmal. Ajmalanya, harokatnya atau apanya? Kan kalau Harokatnya kita apa? tanpa baca kan kita sama aja kan, nggak ada intonasi. Kalau kita mungkin dengar orang ngomong baru kita tahu itu ta'ajjub itu istifham bisa tahu. Tapi kalau tekstual gini apa kira-kira tanda yang teman-teman bisa ambil atau bisa ambil? Harokatnya. Nah, Harokatnya. harokatnya, harokat yang mana? Itu kalau Kalau dia fathah berarti dia ta'ajub. Kalau dia lam fathah. Ta'ajjub, sahih. Nah, kalau lamnya fathah dia ta'ajjub. Kalau lamnya dhammah dia istifham. Ma ajmalul kitab itu. Kalau fathah ma ajmalul kitab. Nah, itu berarti ungkapan apa keheranan takjub ya, takjub. Kita juga udah pakai kata-kata takjub. Ya, ma ajmalul kitab. Ini takjub. Kalau lamnya fathah takjub. Kalau lamnya dhammah dia istifham. Bisa paham ya? Yang betul Jim. Ya, kalau lamnya fathah seperti yang di soal ini dia ta'ajjub. Kalau lamnya dhammah dia istifham. Terus nomor 4 silakan. Min amthilati ziyadatul alif. Contoh-contoh penambahan alif atau alif yang dia sebagai tambahan ziyadah. Yang mana? yang mbak Yang ba. Di kata yang mana? ya jelisu. Yajlisu. Oh, setelah waw itu ada alif yang dia ziyadah. Baik, sahih. Nomor 5 min amthilati hadfil hamzah. Contoh-contoh penghapusan hamzah. Mbak juga. Hah? Khud. Khudh ya. Akhadha ya'khudhu khudh. Dihapuskan hamzah ketika dia berbentuk fi'il amr. Anak. Sahih. Yahya, ada dua Yahya sini, nomor 6 dan nomor 7. Yahya, Yahya, sama secara saut, secara suara sama, tapi secara pembagian jenisnya lain, nau'nya. Yang atas Yahya yang nomor 6 dia sebagai apa? Sebagai isim. Sebagai isim. Nama ya, nama orang biasa. Yahya. Kalau yang bawah Fi'il. fi'il. Nah, Yahya. Dia bentuknya fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'. Fi'il madhinya apa? Haya bukan tuh? Hayya kalau salah. Haya. Hayya. Agak susah ya. Hayya, Yahya. Nanti boleh cek lagi. Di sorof ya, di bahasan sorof. Yang Yahya untuk nomor 7 dia fi'il. Fi'il mudhari'. Hayya. Hayya. Ya kasrah kedua. Ya pertama kasrah. Ya kedua fathah. Terus nomor 8. Tuktabul alif. Maqsurah. Fi. Hatta. Ya. Maqsurah. Semua ini pembahasan di imla dan kitabah. Maqsurah alif mamdudah. Alif mamdudah yang masuk nomor 9 yang mana? Dunya. Dunya. Sahih. Nomor 10. Min amsalatil ismil manqus. Sa'i. Sa. Sa'i.
Halo? Jelas suaranya? Nah, sudah ada Ustaz. Tadi ada suaranya nggak? Tadi tidak ada, tiba-tiba Oh, suaranya kalau nggak Ustaz ada kasih hilang. tahu ya. Ada mungkin hilang. Ya kasih tahu ya. Anak berarti ngomong dia nggak dengar. Baik. Nomor satu tentang seorang penyair dan membahas tentang al-asr. Asr itu mungkin zaman ya, zaman adab Islami. Nah, ada yang pernah belajar tentang al-asur adabiyah? Pernah Ustaz, cuman belum Uh, belum menemukan kalau untuk adab sama balaghah. Kira-kira ada berapa asr yang masyhur? Ada dulu nih, seingat anak. Atau apa aja yang pernah diingat? Asr Asr jahili, terus Al-asr asr jahili, Islam, terus asr Sodril Islam, Sadrul Islam, terus itu asr Islam, pas zaman khilafah itu. ah, Abbasi ya Ustaz, Abbasi, ah, terus itu Umawi, hmm, terus itu Asrul Hadis. baik, ya, sahih. Ya, berarti pernah, cuma mungkin lupa urutannya atau lupa detailnya. Ya, secara umum gini, al-asr itu atau al-asur al-adabiyah itu ada 6. Pertama, al-jahili. Ya, setelah itu yang jelas belum Islam sampai munculnya Islam. Ya, terus setelah masuk Islam dia masuk ke al-asr sadrul Islam. Ya, munculnya dari awal munculnya Islam sampai tahun ke-40-an Hijriah. Terus setelah itu Al-Asrul Umawi. Ya, Asrul Umawi itu dari tahun 40 itu setelah Asrul Sadul Islam itu muncul Asur Al-Umawi 40 sampai 132. Nah, setelah 132 itu masuk ke Abbasi. Itu. Abbasi 132 sampai 656. Paling lama Abbasi itu. Dan di Abbasi ini atau Al-Asr Al-Abbasi ini pesat secara apa namanya adab. Bahasa kita adab itu bukan adab yang kita tahu ya, adab sopan santun bukan ya, adab keislaman, adab apa namanya, adab yang apa namanya biasanya kalau sastra lah di kita ya, bukan adab dalam arti adab sopan santun bukan. Itu di Asr Al-Abbasi itu sangat meningkat pesat di situ. Ya, terus setelahnya ada Asr Al-Andalusi. Nah, itu tahun 91 sampai 898. Itu secara umum. Nah, setelah itu setelah itu turun. Nah, sekarang masuk ke abad 13 itu disebut Al-Asrul Hadith. Nah, seperti itu ya. Itu gambarannya. Kita kembali ke soal nomor satu. Aisyah antara Ibn Shaddad atau Ibn Shidad fil Asr. Kira-kira mana? Hmm? Al-Jahili. 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 Nah, sebelum Islam muncul itu para penyair itu termasuk apa namanya berkembang pesat. Makanya kenapa turun Al-Qur'an sebagai mukjizat karena pada saat Islam turun atau pada saat Islam muncul itu ya orang-orang senang apa namanya dengan syair, dengan sastra lah bahasa kita gitu. Maka Allah membuatkan Al-Qur'an sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Gitu ya. Bahkan apa namanya di pasar pun mereka membuat pasar yang dia cuma untuk saling balas syair. Gitu. Nanti mungkin teman-teman kalau belajar di Ism Lughah ketemu bahasan tentang itu. Sip. Nomor satu yang Mbak ya, Al-Jahid. Terus nomor dua, min syu'ara'il asr al-Abbasi. Al-Jahid. Hmm? Al-Jahid. 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 Di Al-Abbasi itu ada Al-Jahid, ada Harun al-Rashid, ada Abu Nuwas. Ya. Kita kenal Abu Nuwas, tapi yang benar Abu Nuwas. Abu Nuwas, Harun al-Rashid, Al-Jahid. Beberapa penyair di Al-Asr al-Abbasi. Terus lanjut nomor tiga.
min dhawahiril adabil jahili, ya, yang paling menonjol ketika atau di adab jahili, kira-kira mana? Mu'allaq. Al-mu'allaqat al-ashar ya. Apa itu al-mu'allaqat? Itu syair-syair yang digantung di tirai Ka'bah, bukan? Betul, sahih. Mu'allaq ya, makanya disebut mu'allaqat karena syair-syair yang digantungkan di Ka'bah itu. Sahih. Itu bukti bahwa munculnya Islam dengan Al-Qur'annya itu untuk menandingi kemampuan berbahasa orang-orang Arab jahiliyah. Mereka sangat senang, sangat suka dengan syair-syair, dengan sastra. Baik, nomor 4 silakan. Min aghradi syair. Aghradi syair itu ada berapa? Ya, di antaranya mungkin yang sering Anda dengar ada al-madh, ya. Al-hija, al-fakhr, apalagi ya? Al-hamasah, al-ghazal, ar-ritha misalkan ya, al-wasf. Berarti udah ketemu. Kira-kira yang mana? Al-Wasf. Al-wasf. Nah, jenis-jenis syair. Terus nomor 5. Al-adabu naw'an. Nah, adab itu, ya adab di sini bukan adab yang saya bilang ya, bukan adab sopan santun, tapi adab bentuknya sastra. Al-adab naw'an. Adab itu 2 bentuk atau 2 jenis, apa aja? Asyiar wan nasrun. Asy-syi'ru wan nathar. Asy-syi'ru wan nathar. Cukup ya untuk pembahasan adabnya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman pengen lebih detail bisa ikut ke pembahasan bimbelnya mungkin di pekan depan. Kalau teman-teman pengen ikut. Terus yang terakhir tentang balaghah ya. Maksud balaghah. Baik, nomor 1 min mabahithi ilmu al-ma'ani. Ada berapa ilmu balaghah itu? Berapa pembahasan? 3 Ustaz. 3 apa aja? Ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Al-ma'ani, al-bayan, dan al-badi'. Sahih. Kira-kira untuk yang al-ma'ani, yang mana? Al-isti'arah, tashbih, atau al-qasar? Al-Qasar. Al-qasar. Secara singkat, al-ma'ani itu kan ada 3, al-ma'ani, al-bayan, al-badi'. Al-ma'ani itu membahas tentang apa? Tentang kaidah lafaz atau kalimat. Ya, paling gampang apa namanya, pemilihan kata ya mungkin ya, pemilihan kata yang tepat seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Kalau al-bayan itu mengetahui maksud. Ya, memilih cara untuk penyampaiannya, mungkin seperti itu. Terus kalau al-badi', nah itu bahasa kita menghias kalimat supaya indah seperti apa gitu. Ya, bisa pahami ya. Itu singkatnya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat lagi ke referensinya. Kalau al-qasar kan dia mempersingkat kalimat. Qasar ada beberapa bentuk. Terus nomor 2. Min durusi ilmil bayan apa? Al-kinaya, al-majazul mursal, Kullu ma dzukir. Al-majaz al-aqli. Kullu ma dzakar. Semuanya, Ustaz. Nah, kullu ma dzukir. Nah, kalau teman-teman nanti masuk ke ujian atau ujian di LIPIA, ingat-ingat, kadang ada soal yang jawabannya kullu ma dzukir. Atau jami'u ma dzukir, bisa gitu. Kadang-kadang misalkan ada 4 pilihan, yang terakhir kullu ma dzukir. Nah, semua yang disebutkan, berarti A, B, atau A, B, C itu semuanya, maka pilih yang D, gitu ya. Sering seperti itu kalau di LIPIA, ujian masuknya. Harus perhatikan. Misalnya kita lihat betul, langsung pilih A, jangan gitu. Baca semuanya baru kita tentukan. Takutnya
ada jawaban yang D itu misalkan kullu madzukir seperti itu. Terus perhatikan. Di chat grup ada yang bilang nggak ada suaranya. Sekarang ada suaranya? Suci Indah, Elisa, Ulfa. Jelas suaranya sekarang? Jelas, Ustaz. Itu Jelas yang ya. tadi. Yang itu ya sebelumnya ya. Nah. Nomor 3 teman-teman. Min mawdu'ati ilmil badi'. At-Tauriyah. At-Tauriyah sahih. Tauriyah. Nah. Nomor 4. Nomor 4 min syurutil balaghah. Syarat-syarat balaghah apa? Di Al-Fasahah. antaranya sini al-fasah. Paling inti ini bos al-fasahah. Fasahah. Nah, nomor 5 hal tujadu kalimatun balighah? La, na'am atau baina. Apa arti baina? 50-50. 50-50 betul. Ya, 50-50. Yang mana? La, na'am atau baina? Ana jawab na'am gitu. Lah Ustaz. Na'am. Na'am atau la? Lah, Ya kalau apa namanya al-balagh itu yang cuma dua, al-kalamul baligh sama al-mutakallimul baligh. Al-kalamul baligh sama al-mutakallimul baligh. Kalau kalimatun balighah nggak ada untuk balaghah. Cuma dua, kalam sama mutakallim. Berarti yang mana kira-kira? Berarti Lah. lah Ustaz. La. Nah, yang la. Sahih. Nah, terus nomor 6, silakan nomor 6. Sita. Qauluhu ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Yang mana? Saja, Saja. Tauriyah, al-muqabalah. Saja. Ya, sebagian mengatakan saja. Kalau secara umum bentuknya saja, karena akhirnya sama semuanya. Tapi kalau untuk Al-Quran ada yang mengatakan disebut bukan saja, tapi fawasil. Gitu ya. Penamaan aja. Tapi secara bentuknya mirip-mirip itu sama. Cuma biasanya saja itu untuk selain Al-Quran. Kalau untuk Al-Quran itu disebut fawasil. Ada yang mengatakan seperti itu. Nomor 7, qauluhu ta'ala فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Kira-kira apa nih maksudnya? jinas. Jinas. Jinas ada dua ya, ada tam sama ghairu tam. Kira-kira masuk yang tam atau ghairu tam? Ghairu tam. Ghairu tam. Ya. Ya, nah. Kalau tam itu biasanya sama secara hurufnya, paling yang membedakan cuma harokatnya. Kalau ghairu tam itu mirip-mirip secara suaranya, tapi lain hurufnya. Takhar sama tanhar. Misalkan Aisyah sama Aisyah ya. Tanawaltul Aisyah qabla salatil Isya misalkan itu. Itu huruf tam. Kalau yang tam ya, apa namanya sama hurufnya. Misalkan hasanun untuk khuluqin hasanin gitu. Itu yang tam. Sama semua hurufnya, paling yang membedakan cuma harakat. Jinas, sahih. Lanjut nomor 8. Allah Ta'ala innama yatadzakkaru ulul albab. Ini contoh apa? Qasar. Qasar. Nah, qasar yang menggunakan apa namanya? Kata innama. Qasar sahih. Tinggal 2 nomor. Qauluhu Ta'ala yaqulu ya laitani kuntu turaba. Hadza mithalu apa nih? Al-insya at-talabi atau al-insya ghairu talabi atau al-wasf.
Al-insya talabi. Al-insya at-talabi. Sahih. Apa bentuknya apa dia? Munada nggak Ustaz? Bisa munada ya. Betul. Karena ada harf nidanya ya. Ya laitani. Sahih. Berarti al-insya at-talabi. Menggunakan al-munada. Nomor 10 terakhir teman-teman. Allah Ta'ala. Ayo nomor 10 terakhir silakan siapa membaca. Akhtatim. Yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Kira-kira masuk mana? Tashbih bukan? Majaz Majaz mursal. Mursal. Al-majaz mursal. Nah, kira-kira al-majaz mursal itu ada 8 jenis ya. Di antaranya as-sababiyah, al-musababiyah, al-mahalliyah, al-haliyah, al-kulliyah, al-juz'iyah, ya, i'tibaru makan sama i'tibaru masa yakun. Kira-kira yang mana nih? Ada yang ingat? Mana? Musababiyah. Ya, berarti mungkin al-musababiyah berpasangan dengan sababiyah. Coba kalau al-musababiyah maksudnya apa nih? Kan wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Kalau musabab Jelaskan. dia tuh apa? Menyebutkan musababnya, tapi yang dimaksudnya itu sebabnya. Sebabnya, betul. Ya, sebutkan hasilnya. Apa rizqa? Apakah Allah langsung turunkan rizki dari atas? Enggak. Apa yang turunkan? Air. Nah, dari air itu apa namanya menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur mayur misalkan gitu. Ini disebutkan hasilnya. Apa rizki? Ya, hasilnya apa rizki? Tapi yang dimaksud itu menurunkan air hujan. Gitu ya. Al-musababiyah. Ya. Yang disebutkan hasilnya, yang dimaksudkan itu adalah sebabnya. Itu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Sekilas lah itu mungkin sekilas. Nanti kalau ada mungkin mau pembahasan lebih detailnya bisa lihat ke buku apa namanya Balaghah atau mungkin bisa ikut ke kursus-kursus yang disediakan sama teman-teman alumni mungkin gitu. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kira-kira setelah kita bahas, kira-kira teman-teman berapa nilainya kira-kira dari soal tryout kemarin? Ada yang 100? Ada yang betul semuanya? 95 mungkin ada? Tapi gampang insya Allah ya soal-soalnya. Sebentar nih. Nah, ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau kita cukupkan? Cukup ya? Kita cukupkan untuk pembahasan soal-soal tryout yang diadakan oleh Baitul Arabi. Nah, kita tutup teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saja. Afwan wa iyyakum.